Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Jadi soalnya seperti ini teman-teman, kita langsung saja. Kita terus ulang soalnya teman-teman. Di sini limit x mendekati 0 dari sin 3x kurang sin 3x cos kuadrat x per 2x pangkat 3. Oke, jadi teman-teman harus jeli dalam mengerjakan soal seperti ini. Kita harus mampu menyederhanakan. Oke, di sini pertama-tama kita lihat pembilangnya, teman-teman. Di sini sama-sama ada sin 3x. Ini sin 3x, yang ini. Terus di sini ada sin 3x juga. Berarti sin 3x-nya kita bisa keluarkan, teman-teman. Berarti di sini sin 3x dikali. Berarti ini sin 3x sudah dikeluarkan. Ya, ini sin 3x sudah dikeluarkan, berarti sisanya 1. Dikurang, yang ini sin 3x sudah dikeluarkan, berarti sisanya cos kuadrat x. Oke. Di sini per 2x pangkat 3. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, jadi seperti yang kita tahu bahwa sifat limit itu tidak berlaku untuk cos. Jadi 1 kurang cos kuadrat x ini bisa kita rubah ya teman-teman. Ini dengan konsep identitas. Jadi konsep identitas itu, konsep umumnya itu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi kalau ditanya sin kuadrat x, berarti sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Lalu kalau ditanya cos kuadrat x, berarti sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Oke, berarti di sini 1 kurang cos kuadrat x-nya kita bisa rubah ke sin kuadrat x. Oke, berarti jadinya di sini sin 3x dikali sin kuadrat x. Oke, per ini 2x pangkat 3. Berarti sini jadinya teman-teman cukup menuliskan yang di belakangnya saja teman-teman. Oke, berarti di sini 3x dikali, lalu yang ini x, karena sinnya pangkat 2, berarti kita tuliskan di sini x pangkat 2 per di bawah 2x pangkat 3. Oke, jadi ini sama dengan 3x pangkat 3 per 2x pangkat 3. Oke, ini dicoret. Berarti hasilnya sama dengan 3 per 2. Oke, kita lanjut ke bagian B, teman-teman. Bagian B-nya di sini limit x mendekati 0. Lalu di sini ada x pangkat 3 tanggen 4x per x kuadrat cos kuadrat 3x kurang x kuadrat. Oke. Jadi untuk bagian B, ini pengerjaannya sama. Kita lihat bagaimana supaya di sini ada cos ya teman-teman. Jadi kita rubah supaya cosnya nanti bisa jadi sin atau intinya hilang. Jadi ini kita lihat sama-sama memiliki x kuadrat. Berarti untuk penyebutnya di sini bisa kita rubah. Untuk pembilangnya tidak perlu lagi teman-teman karena di sini sudah ada tangen. Jadi untuk tangen dan sin itu sifat-sifatnya itu untuk limit bisa kita terapkan ya teman-teman.
Jadi seperti sifatnya ini X mendekati 0 dari tangen kayak AX per BX, berarti nanti jadinya A per B. Oke, jadi kayak seperti itu. Jadi ini berlaku untuk tangen dan sin. Di sini untuk pembilangnya tetap X pangkat 3 tangen 4X, di bawahnya X kuadratnya kita keluarkan, berarti sini X kuadrat dalam kurung, berarti X kuadrat sudah diambil, berarti di dalamnya sisa cos kuadrat 3X kurang 1. Oke, jadi di sini kalau dikali masuk teman-teman, nilainya sama ya, X kuadrat dikali cos kuadrat 3X, hasilnya X kuadrat cos kuadrat 3X, lalu X kuadrat kalau dikali dengan negatif 1, hasilnya negatif X kuadrat. Oke, di lanjutannya, berarti limit X mendekati 0, untuk pembilangnya masih tetap X pangkat 3 tangen 4X per, lalu X pangkat 2-nya tetap cos kuadrat 3X kurang 1 ini kita bisa rubah teman-teman. Jadi konsep identitasnya itu kalau 1 kurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Sedangkan bentuknya ini cos kuadrat 3X dikurang 1. Oke, jadi kita rubah bentuknya supaya bentuknya jadi 1 kurang cos kuadrat. Jadi di sini saya bisa rubah begini teman-teman. Berarti jadinya di sini negatif, satunya saya taruh di depan, dikurang cos kuadrat 3X. Oke. Nilainya masih sama teman-teman. Dan negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1. Lalu negatif satunya dikali negatif cos kuadrat 3X, hasilnya ini cos kuadrat 3X. Oke. Jadi intinya bahwa supaya uh, sifat identitas ini, konsep identitas ini bisa kita terapkan ke dalam soal teman-teman. Sehingga jadi di sini limit X mendekati 0, di sini X pangkat 3 tangen 4X per, di bawahnya X kuadrat. Ini ada min ya teman-teman, jadi minnya saya pindahkan ke depan. Lalu 1 kurang cos kuadrat 3X itu sama dengan sin kuadrat 3X. Jadi mengikuti ya teman-teman. Jadi kalau 1 kurang cos kuadrat 2X berarti nilainya sama dengan sin kuadrat 2X. Jadi yang bagian belakangnya mengikuti ya teman-teman. Jadi kalau di persamanya 3X untuk cos maka dirubah ke dalam sinnya juga tetap 3X. Ini ya teman-teman 3X, ini 3X. Oke. Selanjutnya berarti kita cukup mengambil x-nya saja teman-teman. Berarti di sini sama dengan ya limitnya berarti x pangkat 3 dikali yang untuk tangen ambil saja di bagian belakangnya. Berarti kali 4x per ini negatif x kuadrat dikali di belakangnya 3x. Tapi karena di sini sinnya pangkat 2 berarti kita pangkatkan 2. Oke, sehingga jadinya di sini x pangkat 3 kali 4x kita peroleh 4x pangkat 4 per di bawahnya negatif ini x kuadrat dikali ini 3x dipangkatkan 2 hasilnya 9x kuadrat. Ini x pangkat 4 dan x kuadrat kali x kuadrat hasilnya 1 ya teman-teman dibagi. Berarti sisanya di sini ada negatif, berarti negatif 4 per 9. Oke, jadi untuk bagian B-nya sudah kita dapat hasilnya. Selanjutnya untuk bagian C. Jadi bagian C-nya
limit X mendekati 0 dari ini 3 kurang 3 cos X per sin kuadrat X. Oke, yang ini, kalau ini yang samanya berarti 3 ya teman-teman. Jadi tiganya bisa kita keluarkan buat 3, dalamnya sini 1 kurang cos X. 3 dikali 1, 3, lalu 3 dikali cos X, hasilnya ini 3 cos X. Di bawahnya tetap sin kuadrat X. Oke. Lalu bagaimana kita rubah supaya nilai cos 1 kurang cos X dan sinnya bisa disederhanakan. Oke. Jadi untuk bagian C kita masih gunakan konsep identitas ya teman-teman. Jadi jadinya ini limit X mendekati 0. Di sini di atasnya tetap 3 kali 1 kurang cos X per di bawahnya sin kuadrat X-nya kita rubah. Di sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Jadi kita rubah 1 kurang cos kuadrat X. Intinya kita manipulasi bagaimana supaya hasilnya ada teman-teman. Oke, jadi di sini kemudian 1 kurang cos kuadrat X ini 1 juga kita rubah, bisa rubah jadi 1 kuadrat. Supaya kita bisa menggunakan konsep aljabar, yaitu X kuadrat kurang Y kuadrat, itu sama dengan X tambah Y kali X kurang Y. Oke, jadi di sini X-nya 1, Y-nya adalah cos X. Saya ulangi, X-nya 1, Y-nya cos X. X kuadrat kurang Y kuadrat teman-teman. Jadi bisa kita rubahnya menjadi 3 dikali 1 kurang cos X per, ini kita rubah jadi X tambah Y. Jadi X tadi 1, Y-nya cos X. X ditambah Y berarti 1 ditambah cos X lalu dikali X kurang Y. X kurang Y berarti 1 dikurang cos X. Oke. Berarti di sini 1 kurang cos X dan 1 kurang cos X-nya bisa habis teman-teman. Berarti di sini sisanya limit X mendekati 0 dari 3 per 1 tambah cos X. Oke. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 0. Berarti di sini 3 per 1 tambah cos 0 sama dengan 3 per 1 tambah cos 0 itu sama dengan 1 teman-teman. Berarti hasilnya di sini adalah 3 per 2. Oke. Jadi konsepnya begitu teman-teman. Jadi kalau ada cara lain juga tidak apa-apa. Intinya tidak keluar dari aturan sifat-sifat limit teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke bagian D. Di sini limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos kuadrat X. Kalau ini jelas-jelas ya teman-teman, dari soalnya kita sudah tahu arah pengerjaannya ya teman-teman. Tangen X tambah pi per 4. Oke. Buat ini jelas. 1 kurang cos kuadrat X-nya kita rubah ya teman-teman. Limit X mendekati 0. Jadi sin kuadrat X per 3 X kuadrat tangen X tambah pi per 4. Oke, berarti nanti ini jadinya sin kuadrat X dan X kuadratnya bisa habis ya teman-teman. Jadi karena sin kuadrat X kan sama dengan
ini X saja diambil, berarti X kuadrat. Berarti ini seperti yang tadi sebelumnya teman-teman. Dan sini X kuadrat, keluar di sini 3X kuadrat, jika dari sisanya di sini limit X mendekati 0 dari 1 per tangent X tambah pi per 4. Oke, dan nilainya sama ya teman-teman. Oke, ini sin kuadratnya, yang ini sin kuadratnya, ya ini 3X kuadratnya. Jadi sin kuadrat X kali 1 tetap hasilnya sin kuadrat X, lalu 3X kuadrat dikali tangent X tambah pi per 4, hasilnya 3X kuadrat ke tangent X tambah pi per 4. Berarti ini X kuadrat coret, hasilnya di sini 1/3, di 1/3 limit 1 per tangent X tambah pi per 4. Oke. Selanjutnya kita ganti ini X mendekati 0. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 0 teman-teman. Berarti 1/3 dikali 1 per tangent 0 ditambah pi per 4. Oke, pi per 4 itu sama dengan 180 dibagi 4 ya teman. Kalau bentuk radiannya teman-teman belum paham, 1 per tangent pi per 4. Oke. Jadi pi per 4 itu sama dengan 180, karena nilai pi sama dengan 180 teman-teman. Itu nilainya sama dengan 45 derajat. Jadi tan 45 derajat itu sama dengan 1. Bersepertiga dikali 1/1, maka hasilnya sama dengan 1/3. Oke. Oke, jadi sekian video dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri.